Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Gimatika. Nama aku Ricky. Di video tutorial kali ini kita akan bahas kalkulus lanjut dengan materi barisan dan deret, konvergenan, dan power series. Yang pertama kita akan bahas barisan dan deret. Barisan biasanya bentuknya adalah A1, A2, A3, hingga AN, atau biasanya kita sebut U1, U2, sampai UN, adalah sebuah fungsi dengan domain bilangan asli dan range-nya bilangan real. Jadi domainnya bilangan asli yaitu 1, 2, 3 gitu. Untuk penamaan suatu barisan dimulai dengan indeks ke 1. Sedangkan deret adalah jumlah total dari barisan dari 1 hingga ke n. Jadi Sn adalah total U1 plus U2 plus U3 sampai UN, atau kita bisa notasikan dalam notasi sigma sebagai sigma dari UN untuk I sama dengan 1 hingga n. Ini juga biasa disebut sebagai jumlahan parsial. Selanjutnya kita akan bahas kekonvergenan barisan. Suatu barisan U1, U2, sampai UN konvergen jika limit n menuju hingga dari UN sama dengan L. Jadi maksudnya adalah barisan tersebut menuju ke suatu titik tentu. Kita coba lihat barisan berikut. Yang pertama, barisan AN adalah 1 min 1 per N. Jika kita urutkan bilangan-bilangannya, maka kita dapat 0, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan grafik dari barisan AN. Maaf, kita gunakan garis bilangan. Pertama setengah sini, lalu 2 per 3, lalu 3 per 4, 4 per 5, 5 per 6, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa nilai ini menuju ke angka 1. Maka bisa dibilang bahwa barisan AN ini konvergen ke 1. Sekarang coba lihat barisan BN. Nilai pertama yaitu 0, lalu 3 per 2, lalu min 2 per 3, lalu 5 per 4, sini, lalu min 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa ini tidak menuju ke suatu titik. Maka untuk barisan BN ini bukan bisa dibilang sebagai barisan yang divergen, yang artinya barisan tersebut menyebar. Sekarang bagaimana kekonvergenan deret? Suatu deret itu konvergen jika limit n menuju hingga dari Sn sama dengan L. Maksudnya L adalah suatu nilai tertentu. Jika kita ilustrasikan, misalkan ini adalah grafik UN dan ini adalah grafik Sn-nya. Sekarang coba lihat, jika nilai UN-nya itu semakin besar, maka nilai Sn juga akan semakin besar. Yang artinya deret ini tidak menuju suatu titik. Yang artinya deret ini adalah deret yang divergen. Namun bagaimana jika nilai UN ini sedemikian sehingga Sn-nya itu menuju ke suatu titik? Nah,
Kalau misalkan nilai UN-nya seperti ini, maka jumlah deretnya adalah seperti ini. Ini menuju ke suatu titik L. Inilah yang disebut sebagai deret yang konvergen. Selanjutnya kita akan bahas uji divergensi deret. Suatu deret Sn itu divergen jika limit n menuju hingga un tidak sama dengan 0. Cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama tentukan rumus un. Yang kedua hitung limit ini. Jika tidak sama dengan 0, maka deret Sn itu atau sigma un divergen. Jika limitnya sama dengan 0, maka konvergenan atau kedivergenan tidak dapat ditentukan. Oh ya, ini untuk deret Sn dengan sigma un. Sekarang kita lihat soal berikut. Dengan uji divergensi, tentukan apakah deret berikut divergen. Nah, kita lihat bahwa bentuk deret ini adalah sigma 3/3n². Sigma un. Kita dapatkan un-nya adalah n/3/3n/3 plus 2n². Lalu sekarang kita lakukan uji divergensi. Yaitu dengan menaruh un, dengan melimitkan un menuju hingga. Hasil limitnya adalah limit n menuju hingga dari n/3 per 3n/3 plus 2n². Kalau kita bagi semuanya dengan n/3, kita dapatkan limit n menuju hingga 1/3 plus 2/n. Nilainya adalah 1/3. Yang berarti tidak sama dengan 0. Kita lihat lagi di sini. Jika nilai limit un-nya tidak sama dengan 0, maka deret tersebut divergen. Nah, karena hasil limitnya sepertiga, maka kesimpulannya adalah deret tersebut divergen. Selanjutnya, kita sudah menguji divergensi deret. Namun uji tersebut itu terbatas hanya untuk mengecek divergensi deret tersebut. Bagaimana jika kita ingin mencari tahu apakah deret tersebut konvergen? Nah, kita gunakan uji konvergensi. Yang kita pelajari di kalkulus lanjut ada uji konvergensi untuk deret positif dan untuk deret berganti tanda. Untuk deret positif ada uji integral, uji perbandingan langsung, uji perbandingan limit, dan uji rasio. Sedangkan untuk deret berganti tanda, ada uji deret berganti tanda, dan ada uji kekonvergenan mutlak untuk mengecek kekonvergenannya mutlak atau bersyarat. Yang pertama, kita bahas uji deret positif, yaitu uji integral. Misalkan kita punya suatu deret berikut, sigma un. Nah, kita bisa definisikan fungsi f, fn, adalah un. Dan nilai integralnya, yaitu integral dari 1 hingga fn dn, itu sama-sama konvergen dengan deret ini. Jadi, jika nilai integralnya menuju sesuatu, jadi jika nilai integralnya menuju ke suatu nilai yang berarti dia konvergen, maka deret berikut konvergen. Kita lihat contohnya. Tentukan kekonvergenan deret berikut menggunakan uji integral. Nah, dari sini kita definisikan FK sama dengan min 2 per akar K plus 2.
Lalu kita lakukan uji integrasi. Integralnya adalah integral dari 1 hingga tak hingga FK dK, yaitu integral dari ini, integral dari min 2 1 hingga tak hingga seper akar K plus 2 dK. Nah, lihat bahwa ini bentuk integral yang mempunyai batas tak tentu, tak wajar. Jadi kita gunakan limit min 2 dikali limit b menuju tak hingga integral 1 hingga b K plus 2 pangkat min setengah D K plus 2 per turunannya. Kita bakal dapetin min 2 dikali limit b menuju tak hingga 2 akar K plus 2 dengan batasan b dan 1. Kita dapatkan hasil min 4 dikali tak hingga, yaitu tak hingga. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan bahwa hasil uji integral ini tidak menuju suatu nilai L, tapi menuju tak hingga. Maka deret tersebut divergen. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas uji perbandingan langsung. Untuk uji perbandingan langsung, misalkan kita punya suatu deret UN dan VN. Di uji perbandingan langsung, kita gunakan perbandingan suatu deret VN untuk menentukan kekonvergenan deret UN. Deret yang biasanya kita pakai buat uji adalah deret berikut: aritmatika, geometri, harmonik, hiperharmonik, dan yang kita tahu. Prinsipnya adalah untuk deret yang lebih kecil, jika deret yang lebih kecil ini konvergen, prinsipnya adalah jika deret yang lebih besar ini konvergen, maka deret yang lebih kecil itu juga pasti konvergen. Dan sebaliknya, jika deret yang kecil itu divergen, maka deret yang besar juga bakal divergen. Jadi ini kesimpulannya, jika UN divergen, maka VN divergen. Yang kedua adalah jika VN-nya konvergen, maka deret yang lebih kecil yaitu UN-nya juga konvergen. Ini tidak berlaku untuk sebaliknya maupun lawannya. Kita lihat contoh berikut. Tentukan konvergenan deret berikut dengan uji perbandingan langsung. Nah, kita punya deret sigma 4 plus cos n per n pangkat 3. Caranya adalah kita akan bandingkan langsung dengan suatu deret yang kita tahu. Kita tahu bahwa cos n, berapa nilai n-nya, pasti berada di antara 1 dan min 1, betul? Jadi, untuk 4 plus cos n, nilainya pasti berada di antara 3 dan 5. Jika ini semua dibagi dengan n pangkat 3, maka 4 plus cos n per n pangkat 3 pasti berada di antara 3 per n pangkat 3 dan 5 per n pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa deret ini
ini konvergen. Maka ini juga pasti konvergen. Kesimpulannya adalah berdasarkan uji perbandingan langsung, deret tersebut konvergen. Yaitu tadi kita bandingkan dengan 5/n-3. Selanjutnya, kita akan bahas uji perbandingan limit. Uji perbandingan limit ini juga mirip dengan uji perbandingan sebelumnya. Kita harus menerka suatu deret Vn, sehingga limit dari UN per Vn itu menghasilkan info yang bisa kita cari kesimpulannya. Hasil L-nya menentukan kekonvergenan deret UN. Yang pertama, jika L adalah suatu bilangan bukan 0 dan bukan tak hingga, maka sigma UN dan sigma Vn memiliki kekonvergenan sama. Jadi misalkan memilih Vn yang konvergen, maka UN-nya juga konvergen. Jika Vn-nya dipilih divergen, maka UN-nya juga divergen. Yang kedua, jika hasil limitnya sama dengan 0 dan Vn konvergen, maka sigma UN konvergen. Jadi ini sama dengan 0, ini konvergen, maka ini juga pasti konvergen. Yang ketiga, jika L sama dengan tak hingga dan Vn-nya divergen, maka UN pasti divergen. Sebagai contoh, deret berikut. Tentukan konvergenan deret berikut dengan uji perbandingan limit. Misalkan aja kita namain deret ini adalah deret sigma UN. Nah, kita akan cari limit n menuju tak hingga dari UN per Vn. Kira-kira Vn apa yang tepat untuk melakukan perbandingan limit dengan UN seperti ini? Kita bisa ambil Vn-nya sama dengan 1/n. Nah, Vn sama dengan 1/n ini divergen. Jadi, limitnya UN per Vn adalah n bagi akar n kuadrat plus 19n. Sama dengan limit kita bagi atas bawah dengan n kita bakal dapat 1. Nah, 1 ini n-nya bernilai 1, yaitu menuju suatu angka. Maka UN dan Vn memiliki kekonvergenan yang sama. Jadi kalau Vn-nya divergen, maka UN-nya divergen. Kesimpulannya adalah berdasarkan uji perbandingan limit, deret tersebut divergen. Selanjutnya, yang terakhir di deret positif kita ada uji rasio. Misalkan kita punya suatu deret sigma UN. Kita definisikan R yaitu rasio sebagai limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 bagi UN. Nah, ada 3 kemungkinan. Jika R lebih besar dari 1, maka deret sigma UN ini divergen. Jika R kurang dari 1, maka deret sigma UN ini konvergen. Jika R sama dengan 1, maka kekonvergenannya tidak dapat ditentukan. Nah, maksud dari R lebih dari 1, maksud dari R lebih dari 1 adalah UN plus 1 ini lebih besar daripada UN. Jadi barisannya semakin gede. Maka sigma UN-nya pasti divergen. Nah, untuk R kurang dari 1, maka
Untuk R kurang dari 1, maka deret UN ini semakin menurun, maka sigma UN-nya konvergen. Untuk R sama dengan 1, kita tidak bisa dapat menentukan kesimpulan. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan kekonvergenan deret sigma ln n per 2 pangkat n dengan uji rasio. Solusinya berikut. Kita definisikan R sebagai limit n menuju tak hingga u n plus 1 per un. Nah, un plus 1-nya apa? Yaitu ln n per 2 pangkat n plus 1. Dibagi dengan un. Un-nya adalah ln n per 2 pangkat n. Ini bisa kita susun ulang. Akan menjadi, oh iya maaf, limitnya kok hilang ya. Nah, kita susun ulang menjadi limit n menuju tak hingga dari ln n plus 1 per 2 ln n. Nah, ini mungkin terlihat rumit, tapi kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Kita turunkan atas masing-masing penyebut dan membilang, kita akan peroleh kita turunkan yang atas. Turunan dari ln n plus 1 adalah 1 per n plus 1. Turunan dari ln n adalah 1 per n. Kita dapatkan nilai setengah. R ini sama dengan setengah kurang dari 1. Maka deret tersebut semakin menurun. Maka deret ini konvergen. Kita sudah membahas 4 uji yang digunakan dalam deret positif. Selanjutnya kita akan bahas deret berganti tanda. Deret berganti tanda biasanya memiliki suatu elemen min 1 pangkat sesuatu. Jadi misalkan depannya ini min 1 pangkat n atau min 1 pangkat n plus 1, itu menyebabkan tandanya berubah-ubah untuk setiap n. Nah, langkah-langkah menguji deret berganti tanda ini adalah yang pertama tentukan UN. UN-nya saja itu tidak termasuk min 1 pangkatnya. Yang kedua, deret ini konvergen. Deret ini maksudnya semua deret termasuk minus satunya. Deret berganti tanda ini konvergen jika yang pertama, untuk setiap n, UN lebih dari 0. Yang kedua, untuk setiap n, UN plus 1 kurang dari sama dengan UN, yang berarti deretnya semakin menurun. Yang ketiga, limit n menuju tak hingga dari UN sama dengan 0. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat ditentukan kekonvergenan deretnya. Gunakan uji lain. Nah, misalkan kita sudah tahu deret berganti tanda tersebut konvergen, kita bisa cek bahwa konvergennya itu mutlak atau syarat. Nah, kita punya deret ini tadi, min 1 pangkat n plus 1 kali UN. Berdasarkan aturan konvergen mutlak, jika sigma dari mutlak dari suatu deret itu konvergen, maka deret tersebut konvergen mutlak. Nah, sigma dari deret berganti tanda ini adalah UN itu sendiri, tidak mencakup min 1 pangkat n plus 1. Jika ini konvergen, maka deret berganti tanda ini konvergen mutlak. Namun, jika
mutlaknya yaitu sigma UN ini divergen, maka dia konvergen bersyarat. Dengan syarat deret pengganti tanda yang ini sudah kita uji sebelumnya. Sudah kita uji di atas tadi. Contoh soal. Tentukan konvergen deret berikut. Pertama kita lakukan uji deret berganti tanda. Ini memenuhi bentuk min 1 pangkat sesuatu dikali UN. Jadi UN-nya adalah ini 1 per akar N plus 1 plus akar N. Kita akan uji tiga hal. Pertama adalah apakah untuk setiap N UN lebih dari 0. Yang kedua adalah apakah untuk setiap N UN plus 1 lebih kecil sama dengan UN. Ketiga, apakah limit N menuju tak hingga dari deret dari barisan UN adalah 0 dengan UN-nya adalah 1 per akar N plus 1 plus akar N. Ya, ini masih tahap pertama, yaitu uji deret berkali tanda. Langsung aja yang pertama. Sudah jelas ini bisa dari 0. Sebab N-nya kan berjalan dari 1 hingga tak hingga, jadi pasti ini pecahannya lebih dari 0. Yang kedua, untuk setiap N UN plus 1 pasti lebih kecil dari jalan UN. Kenapa? Karena UN plus 1 nya adalah 1 per akar N plus 2 plus akar N plus 1. Itu pasti lebih kecil sama dengan 1 per akar N plus akar N plus 1. Mengapa begitu? Karena kita bisa lihat penyebutnya. Lalu yang ketiga, apakah limit UN sama dengan 0? Ini jelas 0 karena limit dari N menuju tak hingga dari N plus 1 plus akar N ini adalah 0. Maka terbukti deret berganti tanda tersebut konvergen. Yang kedua, kita akan lakukan uji kemutlakan. Uji konvergen mutlak. Kita sudah tahu deret tadi itu konvergen, tapi apakah konvergen mutlak? Jika kita ditanya apakah deret tersebut konvergen mutlak, maka kita juga harus uji. Nah, deret ini kalau kita mutlakkan, jadinya adalah deret 1 per akar N plus 1 plus akar N. Kita akan uji apakah deret ini konvergen juga. Gunakan uji perbandingan limit. Limit N menuju tak hingga dari ini dibagi dengan, kita gunakan deret 1 per akar N. Deret 1 per akar N ini adalah deret yang divergen. Kita peroleh hasilnya adalah limit N menuju tak hingga dari akar N per akar N plus 1 plus akar N.
kita bagi semua, kita dapat 1/2. Nah, kita ingat sebelumnya di uji perbandingan limit, kalau hasil limitnya itu suatu angka, maka deretnya sama-sama divergen atau sama-sama konvergen. Karena kita gunakan perbandingan dengan deret yang divergen, maka deret ini divergen. Nah, deret mutlaknya divergen. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari dua ini? Karena deret berganti tandanya adalah deret yang konvergen dan deret mutlaknya divergen, kita lihat ini, maka deret ini konvergen bersyarat. Kesimpulannya adalah deret ini konvergen bersyarat. Jika kita rangkum, kita bisa buat rangkuman sebagai berikut. Untuk memudahkan deret apa yang kita gunakan, untuk memudahkan uji apa yang kita gunakan untuk suatu deret. Seperti berikut. Uji divergensi, uji integral, perbandingan biasa, perbandingan limit, uji rasio berlaku untuk deret positif. Untuk uji deret berganti tanda dan uji mutlak. Dan uji deret mutlak tadi itu untuk deret yang berganti tanda. Lalu misalkan deretnya melibatkan faktorial, kita akan lebih mudah menggunakan uji rasio, sebab hasil faktorial tadi akan saling cancel. Lalu jika menggunakan pangkat, kita bisa gunakan perbandingan biasa, perbandingan limit, uji rasio juga bisa. Tabel ini masih belum lengkap, silahkan dilengkapi lagi. Ini hanya tips. Selanjutnya kita akan bahas deret pangkat atau Fourier series. Nggak tahu ya kenapa kok orang bilang deret kuasa pakai deret power. Maksudnya power di sini itu sebenarnya pangkatnya. Sesuai namanya, deret ini berjalan di pangkatnya. Perhatikan ini x pangkat n. Biasanya ataupun dalam bentuk lain x minus a pangkat n. Domain dari deret ini adalah himpunan seluruh x yang menyebabkan deret di atas ini konvergen. Nah, deret tersebut konvergen kapan? Deret tersebut konvergen pada saat limit n menuju tangga dari mutlak un+1 bagi un kurang dari 1. Ini disebut dengan uji rasio mutlak. Ini uji rasio mutlak namanya. Nah, un di sini apa? Un di sini adalah seluruh deretnya, yaitu Cn x min a pangkat n. Kalau misalkan kita tulis limitnya adalah limit n menuju tangga dari un+1 nya adalah Cn+1 dikali x minus a pangkat n plus 1. Sedangkan un nya adalah Cn bagi x minus a pangkat n. Inilah mengapa jika disederhanakan jadi seperti ini. Nah, atau jika kita ubah susunan persamaan yang ini, kita bakal dapat mutlak x minus a kurang dari limit n menuju tangga dari mutlak Cn bagi Cn plus 1. Nah, ini yang kita sebut dengan jari-jari konvergensi atau R. Kekonvergenan deret mutlak itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu adalah titik tunggal. Maksudnya titik tunggal adalah deretnya itu konvergen di satu titik aja, misalkan di x sama dengan 0.
Nah, kalau begini berarti selang kekonvergenannya tipe tunggal, maka ini jari-jarinya sama dengan 0. Lalu ada juga interval minus R hingga R. Ditambah satu atau kedua ujung titiknya. Jadi konvergen sepanjang garis hijau ini, atau juga mungkin di ujungnya sini dan ujungnya sini juga. Ini memiliki jari-jari sebesar R. Atau dia juga bisa konvergen di seluruh X. Jadi ini jari-jarinya sama dengan hingga. Untuk mencari selang kekonvergenan, terutama untuk poin kedua, kita setelah menemukan interval, kita juga harus uji apakah di interval tersebut di ujung interval tersebut juga konvergen atau tidak. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Cara himpunan konvergensi untuk deret berikut. Nah, pertama kita ubah jadi bentuk umumnya, yaitu Cn x minus a pangkat n. Ini kan bisa disusun jadi seperti ini. Sigma dari per n 3x min 2 per 3 pangkat n, kan? Nah, ini sama dengan sigma per n kali ini dibagi x min 2 per 3 pangkat n. Nah, kita lihat sini bahwa ini adalah Cn, sedangkan ini adalah x minus a pangkat n. Sekarang kita akan pertama-tama cari jari-jari kekonvergenannya dulu. Jari-jarinya adalah R sama dengan tadi limit n menuju tak hingga dari mutlak Cn per Cn plus 1. Cn nya kan 1 per n, limit n menuju. Sedangkan Cn plus 1 nya kan 1 per n plus 1, jadi ini sama dengan n plus 1 per n. R nya sama dengan 1. Nah, karena R nya sama dengan 1, berarti kita bakal punya interval yang terbatas. Jari-jari kekonvergenannya bukan di satu titik aja, juga bukan di seluruh nilai X, tapi kita bakal dapat suatu selang. Udah dapat jari-jari, sekarang kita cari selang kekonvergenan. Ya, tadi kita ingat deret pangkat ini konvergen pada saat apa tadi? X minus a kurang dari R. X minus a nya adalah x minus 2 per 3. Nah, kita pakai sifat bertindak sama mutlak, kita bakalan dapat x nya diantara min sepertiga dan 5 per 3. Pertanyaannya adalah apakah di ujung sini konvergen? Sekarang kita lakukan uji konvergenan di ujung interval. Yang pertama ada di interval, ada di x sama dengan min sepertiga. Kalau x sama dengan min sepertiga, deret di atas akan menjadi deret dikali min sepertiga
min 1, min 2, min 3 pangkat n per n kali 3 pangkat n. Kita bakalan dapat deret per n kali min 1 pangkat n. Nah, ini adalah deret berganti tanda. Kita uji kekonvergenannya dengan pengetahuan sebelumnya. Uji deret berganti tanda. Uji pertama adalah apakah untuk setiap n un lebih dari 0. Ini jawabannya iya, karena n nya berjalan dari 1 hingga tak hingga, dan rumus un nya adalah 1 per n, maka un itu pasti lebih dari 0. Yang kedua, apakah setiap n un plus 1 kurang dari sama dengan un. Jawabannya iya, karena un plus 1 nya adalah per n plus 1, dan un nya adalah per n. Kita lihat per n plus 1 itu kurang dari sama dengan per n karena penyebutnya lebih gede. Yang ketiga, apakah limit n menuju tak hingga dari ini jelek banget ya. Apakah limit n menuju tak hingga dari un sama dengan 0? Jawabannya iya, karena limit n menuju tak hingga dari per n itu adalah 0. Nah, kesimpulannya apa yang dari ujian pertama ini? Deret angka tersebut konvergen di x kan min sepertiga. Selanjutnya yang kedua, di x sama dengan 5/3. Kalau kita masuk ke 5/3 dalam sini, kita bakal dapat deret yaitu sigma 5 min 2 3 pangkat n per n 3 pangkat n sama dengan sigma per n. Kita tahu kalau deretnya adalah deret harmonik. Dan deret ini pasti divergen. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari nilai x yang kedua ini adalah deret pangkat tersebut divergen di x dengan 5/3. Nah, kita udah uji kekonvergenan deret di ujung-ujung intervalnya tadi kan. Nah, maka dari selang ini di min sepertiga itu konvergen, sedangkan di 5/3 tidak konvergen. Maka ini x nya lebih dari sama dengan min sepertiga kurang dari 5/3. Kita tarik kesimpulan di sini. Deret akan memiliki hubungan konvergensi
konvergensinya berarti kan nilai X yang menyebabkan daerah tersebut konvergen, yaitu X dengan syarat X nya lebih dari sama dengan 1/3 kurang dari 5/3. Oke, jadi seperti itu untuk mencari himpunan konvergensi suatu daerah. Sekian tutorial kalkulus lanjut kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Aku Ringin Novaldi. Sampai jumpa.